tapi kita ingkari. Benar nggak? Kita tidak mau kesana. Sesuatu annaru hak. Kita kalau ditalkin mayit kan ya palebe ya. Annal mauta hak wa annan naro hak ya enggak. Kematian adalah sebuah kebenaran. Tapi kita tidak mau ya enggak. Tidak mau menerima kebenaran. Neraka juga kebenaran. Tapi kita tidak mau menolak. Nah, ada yang mengatakan wail itu artinya al-halakah, artinya celaka. Celaka dua. Kenapa celaka 12? Celaka 12. Sebenarnya apa hubungannya angka 12 gitu ya? Ini perlu diluruskan angka 12 itu. Lanjut. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah orang yang hatinya keras untuk berzikir kepada Allah. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka adalah orang-orang yang nyata dalam kesesatan. Nah, para ahli tafsir menjelaskan di antaranya Imam At-Tabari ya, dalam tafsirnya bahwa Islam, agama Islam itu masuknya dengan cara adalah dimasukkan nurnya. Nurnya dimasukkan. Nur dari apa? Cara orang masuk Islam adalah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nur la ilaha illallahnya dimasukkan, tidak bisa masuk sendiri. Tidak bisa masuk. Makanya kalau ditanya Bapak Ibu, kapan masuk Islam? Iya. Bingi-bingi. Pertanyaannya kapan masuk Islam? Wah, sejak saya lahir. Berarti Islamnya karena Keturunan. ibu bapak keturunan. Iya enggak? Nanti ibu bapaknya ditanya lagi sama malaikat, kamu masuk Islam kapan? Ya karena ibu bapak saya. Oh, gak selesai-selesai pertanyaan itu ya enggak? Jadi Islam kita itu karena keturunan. Karena keturunan. Makanya bersyukur kepada ibu bapak kita beragama Islam. Kita jadi Islam. Kalau ibu bapak kita naudzubillah tidak beragama Islam, kemungkinan besar bagaimana nasib kita? Ya pada baik. Iya. Anak Nasrani kebanyakan bapaknya Nasrani. orang tuanya Nasrani. Anak Yahudi orang tuanya Yahudi. Anak-anak Islam kebanyakan orang tuanya Islam. Alhamdulillah lumayan walaupun Islam keturunan. Nah, kalau sudah dimasukkan la ilaha illallah ditalkin, ya enggak? La ilaha diajarillah, tarik dari bawah ke atas. Mengapa dari bawah ke atas? Ya sampean bikin sendiri nggak apa-apa, silakan. Hadisnya begitu dalam Sahih Bukhari, igmid ainaik, pejamkan matamu, tundukkan kepala, tarik ke atas. Sampean pengen bikin sendiri ya silakan. Lah, pengen goyang-goyang kayak goyang dumang ya silakan zikirnya. Ya enggak? Hadisnya begitu. La ilaha illallah dari atas ke bawah. Dari kanan terus ke kiri, atas ke bawah untuk menutup setan dari depan dari belakang. Karena setan sudah berjanji, tsumma la'atiyannahum min baini aidihim. Sungguh Tuhan, aku akan datangi keturunan Adam dari depan. Kalau tidak bisa dari belakang, wa an aimanihim dan dari kanan. Wa an syama'ilihim atau dari kiri. Dari bawah nggak bisa, takut ditembak, pret. Di atas itu simbol lambang ketuhanan atasnya enggak. Makanya tidak bisa dari depan, kanan, belakang. Ya. Nah, makanya dikiranya la ilaha illallah. Ada notasinya. Ada ilmunya. Segala sesuatu kalau dengan ilmu hasilnya maksimal. Apapun kalau tidak pakai ilmu tidak maksimal. Ya. Jadi zikir ada ilmunya, ada caranya. Ya. Kalau tidak pakai caranya, kata di medsos bid'ah. Ya, nggak ada dasarnya. La ilah. Tapi nggak boleh kita ngomong begitu ya. Itu bid'ah, itu nggak boleh. Lumayan mereka sudah mengucap la ilaha illallah. Walaupun mestinya ditingkatkan lagi. Mereka baru sekolah dasar, ya nggak? Harus naik SMP, SMA dan seterusnya. Kalau nanti
pelajaran sama-sama pelajaran IPS, SD, SMP, SMA, tapi ada yang tidak ada di SMP dan di SMA. Ya nggak begitu? Dulu kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, separuh ngantuk gitu separuh. Nah, kalau sudah naik nanti belajar la ilaha illallah, satu napas, latihan napas. Nah, kembali ayat itu pertama separuh ayat menyatakan Islam, ya enggak? Orang yang diberi hatinya, dadanya dibuka, maksudnya hatinya untuk menerima Islam, maka dia telah mendapatkan cahaya dari Tuhan. Cahaya itu harus diulang, dibaca terus. Bagaimana? Ya tadi separuh ayat belakangnya fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah atau mendapatkan neraka wel orang yang hatinya seperti batu keras menolak untuk berzikir kepada ulaika fi dhalalim mubin. Mereka sungguh dalam kesesatan yang nyata. Itu dolalin disifati dengan kata mubin. Mubin artinya jelas nyata. Jelas nyata. Makanya penting bagi kita untuk terus berzikir kehadrat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, zikirnya bidah ya, biarin mereka ngomong begitu. Wah, zikirnya nggak ada ajarannya. Buktinya banyak profesor, doktor, sarjana ilmuwan, bahkan Doktor Kiai Haji Budi Rahman Hakim itu mendapatkan gelar doktor PhD-nya di Tilburg University Belanda, itu tentang zikir la ilaha illallah. Di Indonesia belum ada yang mampu mengujinya, profesor doktornya belum ada. Makanya beliau Dr. Kiai Haji Budi Rahman Hakim, pengasuh pondok pesantren Kebangkitan Ulama di BSD Serpong, namanya Pesantren Peradaban Dunia Jagat Ars. Jagat Ars itu mendapatkan gelar PhD karena la ilaha illallah. Hadirin sekalian yang saya hormati, nah, zikir ini akan berakibat positif, memancarkan cahaya ketika dibaca sesuai syarat dan aturan yang ditetap SKP. Syarat dan ketentuan tetap berlaku. Dibaca setelah Kenapa setelah sholat? Sholatnya baik sholat fardu maupun sunnah. Sebagaimana firman Allah, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Jika kamu telah mengerjakan sholat, maka berzikirlah kepada Allah. Itu kalimat bersyarat. Zikirnya kapan? Setelah sholat. Begitu salam langsung zikir. Walaupun ada tawasulnya. Langsung berzikir setelah tawasul la ilaha illallah. Jangan pindah tempatnya. Jangan bergeser, karena malaikat sedang memberi cahaya, memberi bonus kepada kita. Jangan bergeser sebelum selesai doa. Zikir dulu. Bahkan Allah mensifati dalam Quran, wala yadhkuruna illa qalila, dan mereka orang-orang munafik itu tidak mau berzikir kecuali sedikit. Pertanyaannya, banyak itu berapa? Nah, ditetapkan oleh para cendekiawan, para ilmuwan, bahwa sedikit itu minimal sedikit ya, banyak sedikit, banyak tapi paling sedikit, yaitu 165 dihitung dari huruf la ilaha illallah. Itu memakai metode abjadun, jumlahnya 160. Itu lam alif, lam kan 30, alif 1 terus sampai lafaz Allah, alif 1 lam 30, kemudian 30 sampai hanya 5, itu jumlahnya nilainya 160. Makanya Ari Ginanjar di Jakarta bikin gedung namanya Menara 165. Yang punya apa Ari Ginanjar? ISQ ya, karena dia belajar zikirnya di pesantren Sirnarasa. Dia memakai metode zikir itu sebenarnya. Jadi Menara 165 itu di situ.
Jadi ada hubungannya dengan zikir la ilaha illallah. Kalau kata obat mah itu seperti komposisi ya. Komposisi seperti kita membeli obat pasti ada cantuman daftar komposisi ya. Obat ini setiap sekian miligram mengandung jahe, mengandung cabai, mengandung saus sekian, mengandung saus ya. Komposisinya seperti itu. Makanya zikirnya tidak boleh kurang dari 165. Kalau kurang dari 165 maka akan terjadi galau, resah, gelisah. Karena zikir adalah makanan roh. Makanan sementara kita tiap hari yang diurusi makanan badan, air, anggur, lotek, seblak, karedok. Iya. Rujak. Tapi ruh kita tidak pernah diberi makan. Coba sekali-kali diberi makan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang keras, yang mantap. Kurang suara, kurang kalah suara ya kalah. Pilihan apapun kalau suaranya kalah nggak ada, kurang ya kalah. Zikir juga sama. Hadirin sekalian saya hormati, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita semua sahibul bait senantiasa diberi keberkahan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan zahir dan batin, jauhkan dari malapetaka dunia akhirat, rezeki yang halal penuh keberkahan, keturunan yang soleh dan solehah, bibarakati wa karamatihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bariyah Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.